lanjut Mas, slide berikut. Nah, ya dari itu tadi bisa kita lihat. Ya, PJOK bagian integral pendidikan. Tadi yang pertama. Indikatornya apa? Lihat, indikatornya untuk keterampilan, untuk psikomotor, kebugaran jasmani, dan keterampilan gerak. Ya. Untuk kognitifnya, keterampilan berpikir kritis, dan penalaran. Untuk afektifnya, sikapnya, ada keterampilan sosial, ada stabilitas emosional, ada tindakan moral. Jadi lengkap ini PJOK. Di PJOK ini kita udah lengkap gitu. Ya, PJOK itu udah mengandung psikomotornya ada, kognitifnya ada, afektifnya ada. Jadi kalau orang rame-rame karakter-karakter PJOK dari dulu sudah ada, bukan hal baru bagi PJOK. Ya, bukan hal baru gitu. Sudah dari dulu sudah ada, definisinya sudah ada gitu. Ini 2006 sudah ada. Karakter kan baru 2006 ke atas gitu, 2007, 2008. Kita di kurikulum kita sudah ada, sudah. Ya. Kurikulum PJOK sudah ada gitu. Kemudian untuk kebiasaan hidup sehatnya, ada aspek pola hidup sehat, ada pengenalan lingkungan bersih. Untuk apa semuanya ini? Ya, bagaimana cara mengajarkannya ini? Maka tadi aktivitasnya adalah melalui jasmani, olahraga, dan kesehatan. Aktivitas jasmani yang terpilih, olahraga yang terpilih, kesehatan yang terpilih. Jadi semua nanti kaitannya ke materi. Materi nanti dipilih. Ya. Nah, dipilihnya nanti terkait apa? Terkait nanti dengan kemampuan situasi kondisi di sekolah. Ya. Sekolah saya fasilitasnya punya ini. Ayo pilih yang sesuai dengan fasilitasnya. Di tempat saya, di sekolah saya, karena berada di sini, maka saya memilih materinya ini. Kenapa? Kami tidak punya fasilitas. Misalnya seperti itu nanti dasarnya. Ya. Nah, pemilihan yang itu nanti akan membawa kita kepada pengertian KTSP. Ya. Sekarang ini pemahaman dari dulu seolah-olah KTSP itu adalah kurikulum 2006. Maka sering disebut kurikulum KTSP. Ya. Padahal itu kan kurikulum 2006. Ya. Cuman sering disebut dengan kurikulum apa? KTSP katanya. Ya. KTSP singkatan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan. Satuan pendidikan apa? Satuan pendidikan apa nama sekolahnya? Satuan pendidikan SDNA, SDNB, Kecamatan Balikpapan Utara misalnya. Itu kan satuan pendidikannya gitu. Ya. Satuan pendidikan ini akan berbeda dengan satuan pendidikan, apalagi Balikpapan apa? Balikpapan Barat kah? Beda gitu. Perbedaan itu akan menyebabkan nanti ya masing-masing KTSP yang di sekolah ini KTSP, yang sekolah ini KTSP. Di mana melihatnya? Makanya pada waktu kurikulum 2006 itu ada yang namanya dokumen atau buku 1 dan buku 2. Dokumen 1 isinya tentang visi, misi, dan seterusnya tentang sekolah itu. Visi misinya apa? Buku 1-nya apa? Visi misi sekolah ini apa? Nah, makanya berbeda antara sekolah yang satu bisa berbeda dengan yang lain. Perbedaan itulah yang disebut dengan KTSP. Gitu. Nah, sekarang 2013 juga seperti itu, masih tetap KTSP. Karena membedakan itu tadi. Ya. Jadi yang membedakan antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain itu bagian dari KTSP. Ya. Nah, setelah direncanakan, kembali ke sini tadi, setelah direncanakan, setelah dipilih, maka direncanakan. Nah, direncanakan secara sistematis, ini nanti dituangkan dalam RPP. RPP kita juga sekarang, dengan kebijakan menteri yang baru, kan sudah ingin supaya guru tidak terbebani lagi dengan administrasi, macam-macam. Maka RPP sekarang kan cukup katanya, cukup 1 lembar.
Nah, tahu dari praktekan belum RPP 1 lembarnya? Ya. Kan cukup kebijakannya RPP sekarang 1 lembar gitu. Tidak perlu banyak-banyak gitu. Nah, untuk apa PJOK ini yang sudah dirumuskan di dalam sampai terakhir nanti dirumuskan di RPP, tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi nanti sangat jelas sekali bahwa PJOK ini apa yang dimaui dari PJOK ini sangat jelas gitu. Ya. Jadi PJOK dari pengertian definisi saja harusnya dari disinilah gitu yang menjadi acuan kita gitu. Ya. Oleh karena itu nanti kawan-kawan kita akan kembali ke sini gitu. Ya. Bahwa nanti ngajar PJOK itu jangan lupa ininya, ingat lagi ininya. Apa sih PJOK? Nah, ingatkan nanti ke sini lagi. Supaya nanti kita jangan salah kamar gitu. Nanti masuknya salah kamar susah nanti. Keluarnya susah. Seperti sekarang ini karena sudah terlanjur salah masuk kamar, keluarnya sangat susah. Ya. Maka terjadilah perdebatan-perdebatan terus. Karena itu tadi yang saya katakan tadi, kita melihatnya dari sisi langsung ke materi. Karena langsung melihat ke materi, maka terjadi perdebatan. Susah nanti keluarnya di situ. Kenapa? Karena konsep dasarnya terlewati. Makanya sekali lagi, saya ingin menyampaikan, ayo kita kembali merasionalkan tentang PJOK. Kayak apa merasionalkannya? Ya kita lihat kembali maunya apa gitu. Maka tadi kita kaji lagi dari undang-undangnya, dari definisinya. Oke, baik, lanjut Mas. Slide berikut. Nah, sebenarnya sama aja ya. Ini hanya modelnya saja. Ya, aktivitas PJOK lebih arah ke aktivitas. Aktivitasnya adalah jasmani tadi, aktivitasnya adalah olahraga, aktivitasnya kesehatan. Nah, kita nanti hati-hati menerjemahkan di sini. Aktivitas jasmani nanti ini kalau di luar sering disebut dengan physical activity. Nah, aktivitas jasmani, physical activity. Yang olahraga, kita kalau menerjemahkannya sport, nah nanti di sini maka muncullah cabang olahraga. Ya. Kalau olahraga kita terjemahkan ke dalam pengertian sport, maka nanti muncul cabang olahraga. Maka muncullah nanti bola basket, sepak bola, bola voli, tenis meja, dan sebagainya di materi itu. Padahal contoh misalnya, saya ambilkan contoh. Di KD 4.1 tidak ada cabang olahraga bunyinya. 4.1 KD itu. Nah, mempraktekkan keterampilan gerak dasar, lokomotor, non-lokomotor, manipulatif dalam permainan olahraga bola besar. Permainan bola besar tidak ada menyebutkan cabang olahraga situ. Tapi begitu muncul pembelajarannya, begitu muncul penentuan materi, permainan bola besar diterjemahkan dengan bola basket, bola voli, sepak bola. Dan itu ada bukunya. Gitu. Ya. Nah ini, kenapa? Karena olahraga diterjemahkan sport. Ya. Nah, yang berikutnya, aktivitas berikutnya adalah kesehatan. Kesehatan yang ada di tempat kita, bahan kajian kita adalah pendidikan kesehatan. Ya. Jadi bukan ilmu kesehatan, beda. Pendidikan kesehatan. Tadi supaya bersih lingkungan, bersih individu kayak apa, itu pendidikannya kayak apa gitu. Ya. Nah, jadi ini aktivitasnya, ya. Jadi aktivitasnya, ya, jasmani, olahraga, kesehatan. Semuanya adalah dalam rangka pendidikan. Ya. Oke, lanjut Mas. Slide berikut. Nah ini kalau kita mau lihat tadi, karena ini juga yang banyak jadi patokan, jadi pedoman tadi. Kita membacanya tadi, pendidikan jasmaninya kayak apa, sportnya ini tadi. Ya, mulai atas, physical education, pendidikan jasmani.
Pendidikan jasmani adalah pendidikan dari, tentang, dan melalui jasmani. Ya, jadi jasmani ini hanya sarana gitu. Sarana untuk mencapai pendidikan. Ya. Physical activity, ya, semua gerakan yang dihasilkan oleh otot, di mana gerakan-gerakan itu akan mengeluarkan tenaga, mengeluarkan energi. Ya. Energi yang dikeluarkan itu harus di atas dari energi istirahat. Ya, ini aktivitas fisik gitu. Ya. Jadi aktivitas fisik ini menjadi sangat luas gitu. Ya, aktivitas fisik sangat luas gitu. Ya, pengertian dari aktivitas fisik. Ya. Nah, nanti aktivitas fisik ini akan kita lihat sesuai dengan jenjang pendidikan kita. Aktivitas fisik untuk SD itu kayak apa? Aktivitas fisik untuk SMP itu kayak apa? Aktivitas fisik untuk SMA itu yang kayak apa? Nah, nanti ini jenjangnya. Nah, makanya nanti kawan-kawan kalau membaca kurikulum, lihat KADI-nya. Nanti KADI kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 12. Kalau di SD ya sampai kelas 6 gitu. Itu KADI-nya itu bunyinya beda-beda gitu. Tiap kelas beda-beda bunyinya. Karena bunyinya beda-beda, maka tentu materi yang diajarkan juga harus beda. Nah, kemudian yang lihat tadi yang sport tadi, istilah sport, hati-hati kalau kita terjemahkannya, maka kita melihatnya dari suatu aktivitas kompetisi yang ada kompetisinya. Maka tadi muncullah cabang olahraga. Cabang olahraga apa? Cabang olahraga bola voli. Ada kompetisinya, menjadi sport namanya. Kalau tidak dikompetisikan, dijadikan permainan saja, maka itu bisa menjadi bagian dari pendidikan jasmani. Ya, jadi nanti ini bisa diolah gitu. Ya, menjadi play namanya. Sport menjadi play. Ya. Nah, kesehatan, apa yang dimaksud dengan kesehatan? Nah, ini menurut WHO kan biasanya definisi kesehatan menurut WHO gitu. Ya. Ini juga tidak kita bahas lebih lanjut. Baik, slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini kesimpulan dari definisi PJOK, penjas sebenarnya. Ya. Definisi penjas, kesepakatan definisi penjas dari berbagai ahli disepakati. Penjas itu apa? Nah, ada dua dalam penjas. Dalam penjas itu yang pertama adalah belajar untuk bergerak. Ya. Belajar untuk bergerak itu kaitannya dengan motorik tadi. Maka di dalam motorik, isi dari motoriknya adalah gerak dasar dan keterampilan khusus dan kebugaran jasmani. Ya. Motoriknya ada dua tadi. Makanya tadi sesuai dengan definisi kita. Jadi definisi kita tuh sudah sesuai dengan definisi kesepakatan dunia gitu. Psikomotor kita mengandung kebugaran jasmani dan keterampilan gerak. Sudah ada nih, sama dengan definisi kita. Ya. Kemudian yang kedua adalah belajar melalui gerak. Ya. Kalau ini belajar untuk bergerak, motorik, belajar melalui gerak, berarti gerak ini cuma sarana untuk belajar kognitif dan untuk belajar afektif. Ya. Lewat gerak, ada pesan kognitif, ada pesan afektif. Kayak apa nanti prakteknya lewat gerak? Maka nanti supaya bisa masuk ke hot itu ya seperti ini gitu. Ya. Dalam pembelajarannya yang kayak apa supaya bisa masuk hot? Ya. Nah, jadi definisi PJOK yang berlaku di Indonesia itu sudah sejalan dengan definisi kesepakatan para ahli di dunia. Jadi kita sudah sama sebenarnya. Ya. Definisinya ya. Hanya nanti kurikulumnya kita setiap bangsa, setiap negara nanti masing-masing pendekatannya. Pendekatannya nanti masing-masing. Ya. Oke, lanjut slide. Nah, ini hanya sekedar gambaran. Ini gambaran nanti bagaimana peran PJOK dalam olahraga prestasi. Ya.
Sehingga sering dikatakan orang bahwa sekolah itu gudangnya atlet. Ya, sekolah gudangnya atlet itu kira-kira teorinya seperti ini gitu. Ya. PJOK menjadi dasar dari olahraga prestasi. Ya. Jadi kawan-kawan di SD kalau sudah melaksanakan pembelajaran dengan betul, maka itu sudah meletakkan dasar, meletakkan pondasi yang kuat untuk membangun olahraga prestasi. Ya. Di mana? Di sini nanti lihatnya. Ya. Di keterampilan umum, ya. Generic movement skill, ya. Keterampilan gerak yang umum, ada di kelas sampai kelas 3 kira-kira usia 9 tahun. Basicnya, ya, ada di sampai kelas 6. Kemudian teknik taktik, ya. Ini kalau sudah usia ini kan usia di SMP. Nanti di SMP nanti teknik taktik ini menyangkut pada spesifik, ya, sport specific skill. Ada di SMP. Nanti di kurikulum SMP, kawan-kawan guru SMP itu bunyinya nanti gerak spesifik kurikulumnya. Kalau di SD bunyinya adalah gerak dasar. Ya, gerak dasar itu ada di SD, gerak spesifik ada di SMP. Nah, di SMP gerak spesifiknya apa? Gerak spesifik ini baru nanti kalau ke olahraga prestasi, baru nanti berlatih sini. Berlatih untuk latihan. Kalau yang di sini, yang di sampai kelas 3 itu baru main-main gitu. Ya, di kelas 4 sampai kelas 6, ini baru belajar. Ya, baru belajar. Tapi di Indonesia, di SD sudah ada U2SN ke nasional. Ya, yang diukur apa U2SN? Juara. Ya, yang dicari adalah juara gitu. Padahal di sini untuk prestasi baru belajar berlatih, tapi kita sudah menuntut juara. Nah, itu nanti kayak apa kita memadukan ini, mensinkronkannya bisa. Ya, kita baru belajar berlatih tapi tidak menekankan pada juaranya. Makin baik belajar, otomatis nanti gerakannya akan jadi baik. Gerakannya baik, otomatis nanti akan menjadi terbaik. Terbaik kalau diberi label jadi juara. Ya, jadi juara gitu. Nah, ini hanya gambaran tahapan gitu ya. Tahapan untuk kawan-kawan bahwa PJOK ini adalah pondasi dari olahraga prestasi. Ya. Kalau kawan-kawan tugas pagi sebagai guru, sore sebagai pelatih, makin klop makin gampang ini memadukannya. Ya. Pagi apa yang diberikan, sore apa yang diberikan sebagai ekstrakurikuler. Itu dua hal yang berbeda gitu. Ya. Jadi makanya nanti di olahraga pendidikan sekali lagi peletakan dasar. Olahraga prestasi memanfaatkan nanti dasar ini untuk mengembangkan prestasinya. Ya. Ini yang disebut, ini tahapan yang sekarang ini sangat terkenal dengan istilah, dengan sebutan LTAD. Long Term Athlete Development. Nah, ini langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya. Ya. Nah, sampai ke atas ini kurang lebih 10 tahun. Ya, jadi berlatih untuk menang ini yang terakhir ini, berlatih untuk menang ini kurang lebih 10 tahun melalui dari fundamentalnya ini. Ya, dari SD, SMP, SMA, keluar SMA, memasuki mahasiswa, itu sebenarnya makanya disebut mahasiswa adalah usia emas prestasi. Jalurnya memang seperti itu gitu. Nah, jalurnya seperti itu. Nah, oke, lanjut slide. Ya, sekarang kita masuk lihat PJOK dan kurikulum. Nah, ini kawan-kawan yang pernah jadi masalah tadi, saya tidak tahu di Balikpapan ada bermasalah juga atau tidak gitu. Ya. Yang dimasalahkan adalah tentang tematik-tematik. Ya. Ini udah perubahan ketiga di dalam sertifikasi guru, memberikan penjelasan bahwa guru kelas itu berbeda dengan guru PJOK. Ya. Guru kelas di SD itu berbeda dengan guru PJOK. Ya. Tidak usah dimasalahkan tentang buku.
memang dulu buku PJOK belum ada, yang ada buku SD. Di dalam buku SD itu ada KADI tentang PJOK. Itulah yang menyebabkan isunya kemarin guru PJOK itu mau dihapus. Ya. Padahal tidak seperti itu pengertiannya gitu. Nah, ini bisa dilihat sini. Yang namanya tematik-tematik itu di sini posisinya nih, yang kotak ini. Ya, ada tanda panah ini. Kotak ini isinya apa? Di sini ada pendidikan Pancasila, ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada IPA, ada IPS. Ini yang menjadi tugas guru kelas. Ya, makanya dia disebut guru kelas itu karena merangkum 5 materi ini. Ya. PJOK terpisah sendiri. Sehingga guru PJOK ini berdiri sendiri gitu. Ya. Kenapa jadi berdiri sendiri? Ya punya kurikulum sendiri. Ya, punya kurikulum sendiri gitu. Ya. Oke. Ini penjelasan singkat. Ini slide bukan dari saya ya, ini dari pusat ini. Karena terjadi kesalahpahaman tadi sampai 3 kali ini. Ya. Pusat mengeluarkan penjelasan ini sampai 3 kali. Ini yang ketiga. Yang pertama, yang kedua masih belum dipahami, maka muncul yang ketiga ini. Ya, yang ketiga ini nggak tahu sampai sekarang. Nah, karena sekarang udah tidak sertifikasinya tidak melalui PLPG lagi, tapi melalui PPG. Ya. Baik, lanjut. Slide berikut. Nah, coba kita lihat DSD. Ya. Di kurikulum ada SKL, ya. Ada KI, ada KADI. Turun ke bawah, ada guru kelas, ada guru mapel. Guru mapel itu ada guru agama, ada guru seni budaya, ada PJOK, dan ada bahasa Inggris. Ini dilihat dari Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Ya. Permendiknas. Nah, Permendiknas. Ya. Jadi nanti ini untuk khusus SD. Slide berikutnya. Slide berikutnya, Mas. Slide berikutnya. Nah, ini yang SMP SMA. Kembali ke tadi, kelewatan. Nah, ini ya. SMP SMA sama ya. Ada SKL, ada KI, ada KADI, ada guru mata pelajaran. Jadi di SMP SMA tidak lagi ada guru kelas, tapi langsung guru mata pelajaran. Nah, salah satunya adalah PJOK. Ya, makanya di SMP SMA, tahun 2013 itu tidak berpolemik gitu. Karena sudah jelas disebutkan guru PJOK sebagai guru mata pelajaran. Tetapi yang berpolemik adalah DSD pada waktu itu. Karena apa? Karena ada guru kelas. Dan guru kelas itu ada bukunya. Yang di dalam buku itu memuat tentang materi PJOK. Itu yang membuat salah paham dulu. Ya. Oke, lanjut. Kita tidak membahas ini. Nah, lanjut. Kita lihat SKL-nya. SKL, standar kompetensi lulusan, ini bisa dilihat perbandingannya. Ya. Dari SD, SMP, SMA. Sebelah kiri adalah SD sederajat, di tengah SMP sederajat, dan yang sebelah kanan adalah SMA sederajat. Untuk dimensi sikapnya, perbedaannya nanti bisa dilihat. Ya, perbedaannya bisa dilihat. Di mana? Lihat di bawah ini. Ya, nanti di SD itu apa saja di bawah sini. Di SMP apa saja. Bunyinya ini berbeda. Jadi SKL, ya, standar kompetensi lulusan itu berbeda. SD, SMP, SMA berbeda. Di kurikulum 2013 tampak perbedaan itu. Sehingga kurikulum 2013 lebih operasional dibanding kurikulum 2006. Karena jelas perbedaannya. SD itu sampai di mana, SMP sampai di mana, SMA sampai di mana, sudah jelas. Ya. Ya.
Oke, lanjut. Ini yang sikap ya, lanjut. Slide berikut. Nah, ini yang pengetahuannya. Yang pengetahuan. Apa yang dimaui dari pengetahuan ini? Ya. Apa yang dipengetahui dari pengetahuan ini juga akan kelihatan. Ya. Ini paling bawah ini beda-beda juga. Jadi di SD akan berbeda gitu. Ya, akan berbeda. Lanjut. Slide berikut. Ya. Nah, saya sering membaca di RPP itu muncul pada materi ajar, pada materi, ya, pada materi ya, itu sering muncul faktual, konseptual, itu sebenarnya muncul dari sini, munculnya dari SKL. Oleh karena itu tidak perlu sebenarnya dimunculkan karena itu SKL gitu. Ya. Tapi di RPP banyak yang menggunakan ini. Ya. Materi pembelajaran, faktual, konseptual, macam-macam itu nanti muncul. Ya. Nah itu dasarnya dari sini sebenarnya gitu. Ngambilnya dari SKL. Ya. Oke, lanjut. Slide. Ya. Termasuk nanti yang pengetahuan tadi, ya, konseptual, termasuk juga nanti ada prosedural gitu. Ya, makanya saya tidak tahu nanti teman-teman bisa lihat di RPP, ya, mungkin ada yang menulis seperti itu gitu. Nah, itu sebenarnya munculnya dari sini gitu. Nah, oke, lanjut. Nah, ini yang keterampilannya, yang keterampilannya, ya, juga beda. SD, SMP, SMA juga beda ini. Ya, yang keterampilannya. Ya. Jadi kalau mau lihat di bawah ini memiliki keterampilan berpikir dan bertindak 1, 2, 3, 4, 5, 6 melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan. Nah ini SD. Ya. Sampai sini. SMP udah berbeda. Ya. Yang SMP melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Jadi sudah sini sudah berbeda sudah. Oleh karena itu tidak mungkin sama mengajar SMP, mengajar SMA, mengajar SD. Tapi dalam prakteknya, praktek di lapangan, ya, dalam praktek di lapangan sering terjadi, misal di SD materinya diberi bola voli, diajari passing. Nanti di SMP passing lagi, nanti di SMA passing lagi. Ya. Padahal berbeda gitu. Ya. SD, SMP, SMA sudah berbeda. Ya. Nah, makanya nanti, maaf, kita kembali lagi nanti ke pemahaman konsep tadi, rasionalisasi konsep.